Kedepannya Pak, selain untuk memacu perkembangan bisnis dan juga internal dari masing-masing BPRS, bagaimana Anda memandang prospek dari kolaborasi atau sinergi antara BPRS Syariah seluruh Indonesia? Ya, jadi gini Pak, memang kata kunci dari pengembangan industri BPRS Syariah itu adalah sinergi dan kolaborasi. Kenapa? Karena memang size BPR maupun BPR Syariah itu kan memang tidak segede bank umum. Betul. Sehingga ibarat lidi itu kalau sendiri-sendiri itu akan kecil. Tapi kalau ini ada sinergi kolaborasi maka akan kuat. Iya. Prospeknya bagaimana? Nah, dengan adanya asosiasi Himbarsi ini sebenarnya inilah salah satu wahana tools untuk kemudian membangun sinergi dan kolaborasi. Dan ini sudah kita buktikan. Apa contohnya? Pertama, sinergi dan kolaborasi yang sudah kita kembangkan adalah dalam produk bersama. Jadi salah satu kunci supaya perbankan termasuk BPR Syariah ini sustain adalah pengembangan tabungan yang Mbak sebut. Karena tabungan ini dana murah. Kalau kemudian dia berhasil menghimpun dana murah yang bagus, yang banyak, maka itu salah satu kunci atau fondasi dari BPR Syariah yang sustain. Dan kami punya produk bersama di tabungan. Produk bersama, SOP sama, OJK udah knowledge, udah oke. Kita udah cek opini DPS. Dan kemudian ini ada undian tabungan bersama-sama. Jadi kalau bank umum kan satu bank membuat undian sendiri. Nah, kami mesti kolektif berjamaah supaya nilai hadiahnya bisa di-share bareng-bareng. Dan ini sudah 2 periode Mbak kita melakukan undian bersama ini. Nah, next stage apa sinergi kolaborasi yang perlu dibangun adalah di IT dan digitalisasi. Betul, betul. Karena di area inilah sebenarnya perlu sinergi dan kolaborasi. Ini ada pilot project yang pengembangan IT ya Pak ya, untuk Yes. BPR dan BPRS IT 100 namanya ya Pak ya. Itu istilah dari LPS kali ya. Ya oke. Apa tanggapan dan harapan Himbarsi mengenai hal ini Pak ke depannya? Iya, sebenarnya kita senantiasa mensupport, menyambut positif siapapun yang kemudian punya inisiasi untuk mengembangkan atau mendukung pengembangan IT dan digitalisasi untuk BPRS. Dalam hal ini kemarin salah satu inisiasi yang dilakukan oleh LPS. Sehingga kita kemudian bentuk kita sambutan positif itu adalah kita ikut terlibat Mbak. Mulai dari proses sosialisasi awal, ada beberapa focus group discussion, sampai dengan kemarin kita dilibatkan dalam menyusun namanya BRD. Business Requirement Document. Jadi apa-apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh BPR Syariah terkait pengembangan IT dan digitalisasi, kita ikut kontribusi pemikiran dan harapan di situ. Jadi kita sambut positif itu Mbak. Oke baik. Yang seperti yang Anda sampaikan adalah salah satu prioritas utama yang akan dikembangkan terus ke depannya, yaitu adalah penguatan IT dan digitalisasi BPRS. Tantangan dan peluangnya Pak, mungkin bisa dielaborasikan. Iya. Jadi gini Mbak, kalau bicara IT dan digitalisasi di BPR Syariah, ini ada 4 faktor Mbak. 2P dan 2I. Oke, apa tuh Pak? 2P ini terkait faktor internal BPRS yaitu people and process. Dan 2I ini terkait aspek eksternal yaitu teknologinya dan regulasi. I-nya di belakang Mbak, kalau P-nya di depan. Betul. Ya. Oke, jadi kalau bicara mengenai digitalisasi di BPR Syariah, ini tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kemudian secara internal BPR Syariah ini memiliki orang-orang atau people yang kompeten. Karena kalau tidak memiliki the man behind the gun-nya, maka ini agak bahaya. IT ini kan tools sebenarnya, enabler bisnis. Dia memperkuat proses pertumbuhan bisnis. Nah kalau tidak dipegang oleh orang-orang yang ahli, maka bisa backfire. Security lah, isu reputasi dan seterusnya. Jadi memerlukan orang-orang people yang kompeten. Itu merupakan tantangan untuk BPR Syariah dalam kolaborasi. Jadi kedua, SDM ya Pak? SDM, ya? Yang kedua proses. Proses ini kaitannya dengan orang kemudian ketika ada sebuah perubahan, pasti kan ada penyesuaian-penyesuaian aktivitas yang ada di dalamnya. Nah, bisa jadi proses ini tidak sekedar kemudian melakukan perubahan tindakan, tapi paradigma. Bagaimana kemudian kita merespon satu perubahan itu, merespon kemudian bagaimana proses itu budayanya juga berubah. Nah, ini tantangan yang ada di BPR Syariah, itu tidak gampang. Nah, yang kedua, dari faktor eksternal sebenarnya bicara teknologinya itu banyak tawaran, banyak hal yang bisa kemudian diadopt oleh BPRS karena perkembangan teknologi itu sangat cepat, gitu ya.
Dan orang-orang yang menawarkan teknologi ke BPRS itu juga banyak. Gitu. Sehingga sebenarnya matter of teknologinya itu nggak ada isu. Yang kemudian menjadi tantangan utama di eksternal adalah regulasinya. Regulasi itu konteksnya adalah proses perizinannya. Karena di Indonesia ini masih bertumpuk-tumpuk. Banyak pintu bertumpuk-tumpuk dan kadang-kala membuat kita harus lebih berlapang dada. Kurang lebih gitu dah. Harus lebih sabar dan tawakal. Iya, karena kita begitu masuk pintu ini, dinyatakan oke. Begitu masuk pintu ini, ternyata banyak tidak. Lagi. Sehingga kata kuncinya sebenarnya, ketika pengembangan teknologinya itu nggak ada isu, people dan prosesnya siap, maka regulasi ini mesti satu atap. Iya, iya. Selama ini Himbarsi berkomunikasi, itu disampaikannya ke siapa Pak? Kalau ada audiensi concern tersendiri mengenai BPRS? Kita kalau terkait BPRS itu 3 regulator utama yang kemudian kita terus komunikasi adalah OJK, Bank Indonesia, termasuk LPS. Walaupun di belakang itu kami juga melakukan koordinasi dengan KNIKS ya, Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah. Kita juga lakukan itu karena mereka juga sering mengundang kita. Selama ini komunikasi terjalin dengan baik Pak? Terjalin Bu. Tapi bahasanya masih bahasa dewa lah ya, perlu diturunkan. Sebenarnya ini gimana proses regulasi dan perizinan ini supaya lebih clear. Kita paham pasti regulator melihat adalah bagaimana perlindungan konsumen, bagaimana kemudian kehandalan sistem. Tapi sisi lain hal itu kalau kemudian tidak banyak pintu mungkin akan lebih clear. Nah, sebenarnya itu yang perlu dilakukan terobosan untuk pengembangan IT di BPRS. Kedepannya Pak, kesiapan Himbarsi untuk mendampingi atau mewakili para anggota untuk berkoordinasi dengan LPS perihal pengembangan IT yang ada di industri BPRS sendiri. Ya, jadi di Himbarsi ini kita membentuk unit kerja bidang atau divisi khusus terkait pengembangan IT dan digitalisasi. Namanya bidang pengembangan IT dan digitalisasi. Dan orang-orang yang di situ merupakan dalam tanda petik tim direksi BPRS yang memang kita akui kehandalannya. Sehingga dengan kita membentuk ini dalam konteks kami sudah melakukan komunikasi dengan ketua Dewan Komisioner, dengan direktur eksekutif di LPS, mencapai ke kesepahaman bahwa IT dan digitalisasi ini penting. Tidak sekedar untuk proses pelaporan dan akuntabilitas dari BPRS, tapi juga diharapkan core banking yang dikembangkan ini membantu pengembangan digitalisasi. Nah, setelah kita ada kesepahaman itu kemudian dengan bidang ini yang menjadi jembatan komunikasi. Jadi pihak LPS juga kemudian meminta adanya masukan, tadi saya sebut mulai dari BRD, mulai dari assessment, itu dijembatani oleh bidang ini. Kemudian bidang ini juga sebenarnya juga menampung kalau ada teman-teman BPRS yang sedang mengembangkan aktivitas digitalisasi, mobile banking lah dan seterusnya. Ini bisa menjadi sarana kemudian bertanya dan kita akan membantu troubleshooting karena salah satu anggota atau bahkan ketua bidang ini adalah BPRS sudah memiliki mobile banking. Kadang-kadang teman-teman itu perlu bertanya gimana sih prosesnya gitu kan. Nah, kita layani itu. Jadi menjadi jembatan komunikasi pada pihak regulator. Satu sisi dia menjadi narasumber bagi anggota yang ingin mengembangkan digitalisasi.